Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman ngulik di mana berada. Ketemu lagi dengan saya, ini kedua kalinya, Ikram Mustafa, dosen UII Teknik Lingkungan, yang akan menjadi host pada hari ini di diskusi ngulik ngobrol seputar lingkungan. Ini menarik banget. Kita jadi waktu ke waktu udah ketemu banyak sekali dosen-dosen Teknik Lingkungan UII yang semenarik itu, dan memang harus selalu diulik nih, karena banyak banget nih case-case yang ternyata setiap dosen tuh beda-beda ya, punya banyak expertise atau kepakaran yang beda-beda, ceritanya beda-beda, kemudian kehidupannya juga berbeda-beda. Nah, ini hari ini saya lagi-lagi nggak sendiri dong pastinya, karena kita teman-teman ngulik di mana berada, kita akan banyak berdiskusi dengan dosen yang baru pulang dari studi S3 atau studi PhD. Dan kebetulan dosen ini studi PhD di Jepang, di kampus Kyoto University. Ini menarik sekali. Nanti teman-teman bisa juga belajar kira-kira studi S3 itu enaknya apa, kemudian menariknya apa, suka dukanya seperti apa, dan banyak pengalaman yang kira-kira bisa diambil pelajarannya seperti apa ya begitu. Nah, hari ini saya ketemu dengan dosen yang keren banget pastinya, dan teman-teman pasti harus nanti bisa banyak belajar juga kita. Beliau dokter gimana ya nyebutnya nih, eh, Azam Umar Abidin, SKM, MPH, PhD, dan kita langsung ketemu. Selamat pagi, Mas Selamat Azam. pagi, Mas Di tempat Ikram. kita pagi nih, pagi Assalamualaikum. menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azam, Ya, mungkin mau cerita sedikit terkait dengan kenapa bisa di teknik lingkungan. ya. Baik, terima kasih Mas Ikram. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ikram untuk undangannya. Kita bisa Kita bisa bertemu, ngobrol ya. kita bisa ngobrol santai, kita bisa bertemu kembali dalam situasi yang hangat ini. Nah, kenapa kembali ke tadi pertanyaan dari Mas Ikram, kenapa tertarik di bidang teknik lingkungan itu? Ya. Sebenarnya kalau dari prinsip saya adalah kebetulan kompetensi di bidang saya adalah di bidang HSE, Health Safety Environment gitu. Atau biasa di industri-industri perusahaan ataupun instansi menyebutnya dengan SHE, K3L dan lain sebagainya. Kebetulan saya menekuni di bidang itu, dan tadi yang disampaikan studi S3 saya pun masih sama, menekuni di bidang itu, di bidang Health Safety Environment ataupun K3L. Dari mulai ketika saya lulus S1 masih di bidang K3 di Departemen Occupational Safety and Health, kemudian saya bekerja sebagai praktisi di bidang HSE juga, kemudian sampai ke dalam saya join di Teknik Lingkungan UI, dan saya sekolah S3 pun menekuni di bidang K3 tersebut ya. Jadi kenapa itu menarik? Yang pertama, kita lihat bahwasanya prospektif dari jurusan ataupun prodi teknik lingkungan itu sangat sangat tinggi gitu. Oke. Oke. Yang pertama adalah itu. Yang kedua, kita melihat peluang ketika seorang mahasiswa ataupun calon mahasiswa ingin mencari kuliah gitu kan. Pasti yang mereka cari adalah saya mau jadi apa nanti gitu. Nah, di Teknik Lingkungan UI adalah salah satu mungkin solusi ketika masih galau ataupun masih gundah menentukan bagaimana prospeknya. Nah, dalam hal ini HSE adalah salah satu peluang gitu kan. Salah satu peluang kerja yang banyak di sektor, terutama di sektor tambang, migas ataupun sektor lainnya yang berkaitan dengan K3L, konstruksi, rumah sakit dan lain sebagainya. Yang kedua adalah itu. Jadi potensial untuk berkembangnya sangat tinggi. Dan isu-isu lingkungan sekarang menjadi problem utama di seluruh dunia. Bahkan terjadi pencemaran-pencemaran lingkungan, kemudian mulai dari udara, tanah, air, dan lain sebagainya. Nah, salah satu bidang yang saya tekuni adalah di bidang HSE, skupnya adalah environmental health secara makronya. Bagaimana kita menjaga kualitas lingkungan di daerah kita, ataupun misalkan di Jogja ataupun di Indonesia bagaimana. Kemudian ketika ada pencemaran bagaimana kita rekayasanya. Nah, itu secara makronya ya. Kemudian secara mikronya adalah kita berbicara mengenai terkait tentang K3. K3 itu adalah skup yang mikronya, indoor quality, misalnya lingkungan kerja, ataupun yang bisa kita sebut secara general itu tempat kerja. Jadi skupnya adalah di sana, HSN-nya adalah environmental health and safety-nya adalah di situ. Jadi kita mengelola lingkungan tempat kerja kita agar menjadi lingkungan yang tetap sehat, selamat, dan tentunya tidak akan menimbulkan penyakit akibat kerja. Seperti itu, Mas Ikram. Mantap sekali ya. Ini jadi formal nih. Tapi semenarik itu. Maksudnya
sepertinya Mas Azam ini kepakarannya Mas Azam di teknik lingkungan ini juga cukup apa ya namanya, karena hampir kita semua tuh polar. Jadi agak jauh-jauh nih gitu masing-masing, dan ternyata kita punya keunikan masing-masing. Kalau Mas Azam ini fokus keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja begitu ya. Tetapi kaitannya dengan teknik lingkungan. Emang sejak kecil pengen ke situ gitu. Kan biasanya kalau kita di waktu apa ya namanya, dulu di usia belia lah begitu ya, kecil SD, SMP begitu. Kita cita-citanya mau jadi apa sih? Dokter, perawat, kemudian atau mungkin pilot dan lain sebagainya. Nah, Mas Azam apakah sudah memang sudah fokus oke ini nih gitu? Oh iya, ini pertanyaannya menarik seperti flashback bercerita pada zaman kecil Nah, gitu ya. boleh banget nih ceritakan, kita pengen tahu nih teman-teman ngulik di mana pun berada, pasti pengen tahu nih cerita kenapa kemudian Mas Azam ini menjadi dosen teknik lingkungan. Kemudian perjalanannya seperti apa? Silahkan Mas Azam. Iya, pada prinsipnya memang ketika ditanya waktu kecil jadi apa itu. Dulu zaman-zaman kuliah itu sebenarnya saya mendaftar di Fakultas Kedokteran, tapi 3 kali atau 4 kali tidak ada yang keterima. Qadarullah-nya seperti itu Qadarullah ya. Dapatnya adalah di kesehatan masyarakat pilihan keduanya gitu kan. Nah, setelah itu saya fokus melihat potensial yang peluang tinggi yang bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ada gitu kan. Kemudian saya memilih salah satu konsentrasi atau peminatan fokus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sejak itu saya menekuni terus gitu ya. Ketika saya jadi praktisi, kemudian saya sekolah S2 saya, bahkan sekolah S3 saya. Nah, kenapa saya gabung ke teknik lingkungan UI? Nah, di sini saya mempunyai kesempatan yang bagus untuk mengembangkan diri. Dalam artian di sini adalah multidisipliner, dalam artian di sini dosen-dosennya itu berbagai kepakaran berbagai macam di sini. Jadi kita bisa melihat ada ahli sampah, orang-orang sampah gitu, bukan orang sampah ya, tapi pakar di bidang sampah gitu kan. Kemudian di bidang air dan lain sebagainya. Nah, satu sisi saya ingin melengkapi gitu kan. Karena kita melihat bahwasanya salah satu perspektif lulusan teknik lingkungan ya, salah satunya di UII gitu kan, adalah banyak alumni-alumni juga yang berminat di bidang HSE ataupun K3L tadi. Seperti halnya ketika tempo lalu beberapa alumni juga sudah menginformasikan kepada saya bahwasanya mereka bekerja di bidang HSE di sektor gas, di sektor tambang, di sektor migas, konstruksi, manufaktur dan lain sebagainya. Dan ada yang menarik loh Mas Ikrom. Apa tuh? Yang menarik adalah sekitar 2 minggu yang lalu gitu kan. Tiba-tiba ketika saya datang ke kampus itu ada salah satu alumni kita angkatan 2017 gitu kan. Di kantin itu saya bersama Pak Fajri lagi ngobrol gitu ya. Kemudian beliau itu nyamperin, "Pak Azam, masih ingat dengan saya," dan lain sebagainya. Singkat cerita, itu adalah alumni kita yang masih baru-baru muda, dan ia tuh bekerja di suatu perusahaan internasional bergerak di bidang migas, tapi offshore, tengah laut. Tengah laut. Ya. Dan menariknya adalah beliau bekerja di bidang sana, dan saya ngobrol-ngobrol secara singkat gitu kan, dan sedikit cerita, gimana, kira-kira gajinya berapa Mas di sana gitu kan. Dan itu hal yang menakjubkan buat saya. Beliau menceritakan untuk gaji itu sekitar 500 USD. Bukan rupiah lagi, per man days. Per hari 500 USD. Kalau kita kalkulasikan ke rupiah berapa? 16.000 dikali 500 berapa? Sekitar 8 juta ya. 8 juta sehari. Dikali 30. 240 juta. Dan rosternya adalah 1 bulan off, 1 bulan kerja, tapi resikonya adalah dia kerja di tengah laut. Nah, itu salah satunya. Jadi prospektif kerja di bidang HSE salah satunya bisa di migas, bisa di tambang, bisa di manufaktur, konstruksi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah teman-teman yang ketika tertarik masuk ke dalam prodi teknik lingkungan, kemudian ingin mencoba tantangan-tantangan baru. Laki banget nih, saya pengen kerja di luar kota, luar Jawa gitu ya. Kemudian di hutan, di laut misalkan, ataupun di daerah-daerah hutan. Nah, itu salah satunya bisa menjadi salah satu opsi jadi safety officer atau dan lain sebagainya. Begitu Mas Ikrom. Oke, menarik sekali ya. Pokoknya safety officer itu juga bagian penting yang sebenarnya hari ini kita mungkin tidak cukup melihat itu sebagai prospek yang cukup dominan ya di masyarakat, tapi sebenarnya ini menjanjikan ya. Menjanjikan. Nah, saya tadi ngulang lagi nih Mas Azam soal potensi. Jadi Mas Azam ditolak nih di kedokteran. Mungkin teman-teman di sini juga, teman-teman ngulik pernah juga nih ditolak apapun ya, ditolak kuliah,
ditolak pacarnya dan lain sebagainya. Nah, banyak banget. Tapi ternyata Mas Azam milih untuk tidak mundur begitu. Jadi pilihannya nggak mundur dan memilih untuk mengembangkan potensi itu begitu. Nah, ini penting sekali bagaimana kita fokus. Sebenarnya kita punya potensi. Sebenarnya potensi apa sih yang bisa dikembangkan di tempat yang baru kita tekuni hari itu sampai seterusnya begitu ya. Nah, kira-kira buat Mas Azam, potensi itu seperti apa sih? Dan apa yang penting dari sebuah potensi sehingga orang memilih untuk oke, lanjut dengan semua sumber daya yang ada dan pada akhirnya akan fokus ke sana dengan bahkan lebih cemerlang begitu. Gimana Mas Azam? Ya, ketika kita berbicara mengenai potensi, maka kita melihat kira-kira prediksi ke depan itu seperti apa. Dalam artian tantangan ataupun problematika terkait mengenai lingkungan atau lain sebagainya itu seperti apa. Kita kaji, kita riset gitu kan, kita pikir, mungkin merenung, butuh waktu sekian lama gitu ya. Ini ada prospek di prodi ini ataupun di jurusan ini atau decision yang kita ambil itu ada nggak sih potensi yang di sana yang bisa kita kembangkan, prospektif tidak gitu kan. Nah, ketika teman-teman misalkan para mahasiswa sudah nyemplung gitu kan, udah semester sekian masuk ke suatu jurusan atau program studi di masing-masing bidang keilmuan, maka tekunilah gitu kan, dan kalian bisa melihat celahnya di mana. Wah, ini kayaknya menarik ini, meskipun saya tidak suka, saya sudah nyemplung, keterima di sini, saya tekuni, wah ternyata saya bisa kembangkan di sana. Kemungkinan besar ketika belum banyak orang, belum banyak orang untuk menggeluti di bidang itu, bisa kembangkan di sana, maka itu bisa menjadi sebuah keunggulan setiap orang ataupun personal masing-masing orang. Misalkan bisa jadi expertise di bidang tertentu gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu menjadi sebuah pilihan bagaimana kita mensikapinya, mau mundur atau terus struggle gitu kan. Terus struggle, kemudian mencoba tantangan yang ada itu bagaimana gitu kan. Nah, pada poinnya adalah seperti itu. Potensi yang ada di dalam diri kita bagaimana kita mengembangkan dan melewati tantangan-tantangan yang di depan. Begitu, Mas Ikram. Saya kira mungkin Mas Ikram juga punya pasti punya tantangan tersendiri. Pasti punya, setiap kita punya tantangan masing-masing dan bagaimana kita bisa membuat diri kita lebih berjuang berkali-kali lipat. Kita bisa biasanya gitu ya. Nah, ini Mas Azam baru pulang dari Jepang begitu. Culture shock nggak? Pulang kembali ke Indonesia dengan segala biru-biru yang ada di sini seperti apa nih? Culture shock apanya ini? Kehidupannya, semuanya, kehidupan, kemudian memulai hidup baru dengan lingkungan yang baru pastinya ya. Agak mungkin sudah biasa di Jepang 3-4 tahun, kemudian kembali ke Indonesia dengan kondisi yang seperti ini, gimana kira-kira Mas Azam? Pada prinsipnya memang kami dulu di teknik lingkungan juga sudah gabung di sini. Kita merasakan kelahiran di Indonesia dan berada di wilayah Indonesia gitu kan, ataupun di Jogja dengan culture yang seperti ini kita jalani. Saya kira untuk culture shock ya sedikit mungkin ya, hanya sedikit, hanya perlu penyesuaian saja. Dalam artian kita menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang dulunya, misalkan transportasi umumnya bagus pas waktu di Jepang gitu ya, kita sudah beradaptasi lagi gitu kan. Kemudian tentang isu-isu terkait lingkungan, kualitas udara, kemudian kualitas lingkungan yang mungkin di negara-negara maju seperti Jepang itu sudah terjaga, sudah bagus gitu kan. Di sini mungkin turun lagi ya. Mungkin itu adalah salah satu contoh persoalan misalkan persoalan lingkungan yang kita sebagai pejuang generasi penerus untuk menjaga kelestarian lingkungan, mungkin kita salah satu tantangannya di sana gitu kan. Jadi kalau culture shock saya kira ya ada, tapi sedikit saja. Tapi bisa cepat kembali gitu kan. Begitu Mas Ikram. Building back better ya. Build back better. Mas Azam kan ini ngomongin Jepang, kemudian Mas Azam ini menempuh pendidikan di tempat yang berbeda-beda ya. S1 di tempat berbeda, S2 di UGM, S1 di Undip, S2 UGM, S3 di Kyoto. Ini kan 3 tempat yang berbeda, kemudian beraktivitas di UII. Kira-kira gimana sih Mas Azam membuat semuanya itu tetap ada dalam kendalinya Mas Azam? Dalam kendali itu kendali alam semesta, kendali Allah gitu. Enggak, ini kan kendali sesuatu yang ada di internal Mas Azam nih, yang bisa kita kendalikan. Ya, mungkin saya bukan darah birunya UI gitu ya. Benar. Kita bukan darah birunya UI ini, teman-teman ngulik. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa kita secinta ini sama UI. Silakan Mas Azam.
memang dari segi tempat ataupun background saya berbeda-beda gitu kan. Tapi pada prinsipnya ketika kita mencoba untuk mengabdi gitu kan, kemudian beribadah gitu kan. Tapi pada dalam artian saya mendapatkan rezeki dari Allah ditempatkan di UI, maka saya menjalaninya gitu kan. Saya bergabung menjadi keluarga UI, ketemu sama Mas Ikrom dan Bapak Ibu yang lainnya di ekspertis yang berbeda-beda gitu ya. Tapi itu menurut saya hal yang enjoy gitu kan, hal yang menarik gitu kan. Semua orang mempunyai karakter masing-masing, mempunyai keahlian masing-masing, mempunyai bidang masing-masing. Pada prinsipnya ketika kita sudah memilih suatu keputusan gitu ya, saya misalkan menetap memilih untuk pekerja ini ya, kita lakukan, kita konsisten, kita tekuni, kita geluti, lama-lama juga akan nyaman gitu kan, comfortable. Dan ketika kita punya potensial pengembangan diri, maka kita maksimalkan tantangannya seperti apa, kita dalam berkarir dan lain sebagainya. Saya kira itu menjadi nilai plus bagi kita biar adaptif di semua tempat gitu kan. Jadi saya pernah misalkan di industri gitu kan, kerja jadi praktisi murni gitu kan, kemudian ketika jadi berkunjung ke sebuah berbagai tempat menjadi seorang misalkan konsultan ataupun auditor dan lain sebagainya. Saya kira masing-masing tempat itu mempunyai karakter yang berbeda dan mempunyai nuansa iklim tempat kerja yang berbeda. Dan alhamdulillah saya juga sudah nyaman di sini gitu kan, bisa bertemu sama Mas Ikrom dan bercanda tawa dan teman-teman. Wah, ini menarik ya. Jadi perjalanan kita tuh nggak tahu di belakang sana seperti apa sebelum ini menjadi dosen UII, menjadi praktisi macam-macam ya, dan berkarir di UII juga dengan segala suka dukanya pastinya. Nah, Mas Azam, saya pengen kembali ke Jepang ini. Jadi kuliah di Jepang, ngambil topik K3, itu sebenarnya umum nggak sih Mas? Atau apakah K3 ini sesuatu yang sudah terstandar global sama, atau setiap negara itu punya K3-nya masing-masing? Silakan Mas. Ya, ini pertanyaannya kok susah sekali ya? Enggak susah. Kalau nggak bisa dijawab, nggak usah dijawab. Tapi ini pasti Mas Azam sudah ngelotok banget lah gitu. Ujian UTS ini. Ya, baiklah. Berkaitan mengenai studi, kebetulan memang saya menempuh pendidikan terakhir itu di Departemen Environmental Engineering gitu. Itu sama dengan di UI gitu di sini. Akan tetapi di Jepang itu terbagi dalam lab itu, laboratorium. Dan kebetulan laboratorium saya itu di bidang Safety and Occupational Health Engineering. Jadi labnya adalah K3 Engineering di sana. Nah, di sana saya dibimbing oleh oleh supervisor yang ekspor di bidang itu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana K3 di Jepang dan lain sebagainya. Pada prinsipnya ketika kita berbicara mengenai Jepang adalah sebuah negara maju ya. Bahkan ketika kita melihat di sana, kita kaitkan dengan K3, maka di sana ada namanya safety culture. Ada budaya safety di sana. Di mana saja gitu kan. Bahkan ketika kita berbicara mengenai Jepang, bagaimana budaya safety-nya, maka kita melihat di safety publiknya. Dalam artian sebagai contoh, ketika kita berjalan di transportasi dan lain sebagainya gitu kan, maka orang-orang di Jepang itu sudah disiplin, sudah culture-nya tuh sudah culture safety, aman, aturan. Jadi ketika ada aturan, mereka taati. Bukan dalam tanda kutip sebagian besar penduduk plus 628 aturan dibuat untuk dilanggar itu. Ya. Mas Azamnya yang bilang kita semua sih enggak, kita nurut. Ya, ada sebagian oknum. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita mengenai safety culture, sebagian besar masyarakat di Jepang bahwa ketika ada aturan maka kita taati di sana gitu. Contohnya ketika ada misalkan lampu merah dan lain sebagainya, area-area pejalan kaki dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Bahkan ketika kita melihat di transportasi publik gitu ya, maka di sana kita bisa melihat itu kan, bagaimana budaya-budaya antri, safety culture gitu, tidak ada saling terobos gitu kan, berkendara dan lain sebagainya. Dan terkait mengenai fasilitas-fasilitas tentang safety, tentang K3 gitu, ketika kita melihat di Jepang gitu kan, bahkan ketika kita melihat kasus-kasus yang ada di Jepang karena mirip dengan Indonesia, misalkan negara-negara, kalau Indonesia bukannya supermarket bencana, Indonesia mirip-mirip lah, banyak gempa dan lain sebagainya. Maka sejak TK pun mereka sudah dikenalkan secara dini bagaimana cara evakuasi gitu kan.
Salah satu contoh gitu ya, ketika anak saya masuk ke TK, Mhm. pindah dari Indonesia ke Jepang gitu ya, mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu gitu kan, dia dikenalkan bagaimana mengevakuasi jika terjadi gempa gitu kan. Iya Anak iya. saya belum tahu pas waktu itu gitu kan. Kemudian dia pulang sekolah bercerita, "Saya tadi, di sekolah diajarin jika terjadi gempa dan lain sebagainya, evakuasinya dan lain sebagainya." Itu merupakan salah satu bentuk ya, terkait mengenai emergency response plan dan kaitannya dengan K3. Dalam Mhm mhm. artian apa? Ketika di public safety-nya di perkotaan ataupun di negara-negara berkaitan safety tentang policy-nya itu sudah bagus, maka itu akan menjadi nilai plus di sana gitu. Jadi sebuah terwujud culture safety-nya di sana, safety Oke culture-nya di oke sana. oke. Bahkan ketika kita berbicara mengenai kampus pun Mhm sama. mhm. Kampus adalah tempat kerja. Ketika lindungannya mana? Kampus. Kampus Iya. tempat kerja bagi siapa? Karyawan, dosen, mahasiswa juga di dalamnya. Mhm. Maka di salah satu pengalaman saya gitu kan, di salah satu kampus saya, mereka juga berkonsen gitu ya terkait mengenai safety. Mmm. Jadi membuat semacam regulasi, membuat sebuah sistem bagaimana jika terjadi emergency response plan, bencana dan sebagainya itu rutinitas, Mas Ikrom ya, dan lain sebagainya Mhm. terkait mengenai K3 dan termasuk peralatan-peralatannya saya kira sudah bagus juga difasilitasi, disupport dengan bagus oleh pihak sana. Begitu Mas Ikrom. Oh, menarik menarik banget. Jadi saya tuh sering beberapa kali, mengikuti kegiatan di misal di hotel atau di Mhm. mana itu pasti ada safety induction dulu di awal nih. Oh, iya. Menarik di Iya. Indonesia. Iya. Tapi Hatol bintang ke atas mungkin. mungkin oh iya hotel bintang-bintang ke atas ya, itu ada Berbeda. safety induction, tapi enggak juga. Ketika saya beraktivitas dengan anak, karena Mhm, saya juga fokus dengan anak dan perubahan iklim, mhm, itu juga kita ada namanya safety induction dan mhm. juga, child safeguarding. Oh, Jadi mereka juga lebih, aware terhadap kondisi iya. sekitar. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan, apa namanya, lanjutan dari saya, Mas, jadi Mhm, follow up dari saya nih, terkait dengan K3 yang sebegitu menarik, tapi mungkin mhm, ini masih jadi concern kita bersama. Apakah kemudian K3 ini di setiap negara tadi yang Mas Azam ceritakan, ini punya hubungan yang berbanding lurus dengan GDP per kapita, Mas? mmm, Saya nanya nih, mhm, ada nggak ya? Maksudnya apakah dengan negara dengan GDP per kapitanya tinggi, mhm, apakah safety-nya atau K3-nya juga bagus atau sudah advance dibandingkan negara-negara yang mungkin poor country atau less developed mhm, country begitu? iya. Seperti apa, Mas Azam? Iya, kalau untuk menjawab itu saya butuh riset, perlu banyak membaca gitu, apakah GDP itu mempengaruhi dengan pelaksanaan K3 di sebuah negara gitu ya. Berarti kita Tapi riset itu nih. tapi kita, di dunia itu punya standar. Hmm, Jadi ada badan organisasi ILO itu International Labour Standard itu oke oke. semacam yang mengatur mengenai K3 tapi urusannya adalah pekerja di sana. Mhm mhm. Kemudian berbicara mengenai sistem, maka ada ISO. ISO itu Oke. International Standard Organization. Mhm. Di situ ada ISO 45001 Mhm. tahun Mmm, 2018, yaitu tentang Occupational Safety Health Management System. Bahwa ISO itu bisa diadopt di seluruh dunia. Ya, oke. bisa diimplementasikan dan sifatnya kan sukarela kalau Mhm ISO. Ketika ingin menerapkan silahkan dan lain mhm. sebagainya. Yaitu tentang membahas tentang bagaimana perlindungan-perlindungan terkait pekerja gitu ya. Kita sebagai dosen ataupun tenaga pendidik termasuk pekerja loh ya. Bener, Apakah kita sudah dilindungi? seterlindungi itu atau Apakah enggak? tempat kerja sudah aman dan lain sebagainya. Mhm Kembali mhm lagi ke tadi ISO tentang mhm international standard. Jadi di situ ada sebuah sistem manajemen K3. Di dalamnya, maka di situ di dalam sebuah sistem maka ada semacam policy sampai ke dalam tindak lanjut, sampai correction plan, sampai ke dalam pelaksanakannya. mhm Bagaimana kita mengelola sebuah risiko, mhm. potensial hazard di dalam sebuah tempat kerja, khususnya K3 itu, bagaimana kita mengelolanya dan kita mengendalikannya. Untuk menciptakan apa? Tempat kerja yang aman, sehat dan selamat. Sehingga Oke. orang-orang bekerja itu produktif. Sebagai Mhm, contoh, iya. kita ketika berbicara seperti ini di dalam podcast, tiba-tiba ada gempa atau Mhm. gunung merapi meletus, apa yang kita lakukan? Evakuasi. Evakuasi. Mhm. Sudah tahukah evakuasinya dan sebagainya ketika orang baru dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu PR kita, challenge kita. Bagaimana ketika Bener sebuah bener. perguruan tinggi pun gitu ya, bagaimana mereka merancang ataupun membuat sebuah sistem dan itu sustainable, continuous gitu ya. Tidak hanya wah hanya keperluan sesaat ini untuk akreditasi, penunjang Bener dan lain bener bener, sebagainya. Nah, pasti. kita Mhm. melindungi pekerja dalam artian dosen, teknik termasuk mahasiswa yang berada di dalamnya. Dalam lingkup Undang-Undang Nomor 170 itu disebutkan sebenarnya tempat kerja itu meliputi apa saja. Yang Mmm, pertama itu meliputi udara, iya. darat, Mhm air.
tempat kerja. Kalau darat ngomongnya sudah jelas. Kalau udara ada nggak? Ada. Orang-orang yang bekerja sebagai pilot, teknisi, pramugara apa pramugari, nah itu kan pekerja juga. Apakah mereka? Udara. Di air banyak. Iya nggak? Nah itu jadi kita konteksnya adalah seperti itu. Berkaitan mengenai teknik lingkungan gitu kan, itu secara mikronya ya tentang K3 karena skupnya adalah tempat kerja. Ketika kita berbicara mengenai makronya tentang environmental health-nya gitu kan. Nah maka salah satunya misalkan di Jogja gitu ya, sekarang ada kasus TPA Piyungan itu kan ditutup. Gitu. Kemudian behavior ataupun perilaku warga sekarang itu membakar sampah. Muncul kembali banyak sekali. Kira-kira terjadi potensial pencemaran udara tidak ya? Iya pasti. Environmental health, bagaimana sebuah problematika di sebuah daerah itu terjadi, bagaimana kita seorang praktisi teknik lingkungan merekayasa, mengendalikannya, bagaimana kita memberikan pemecahan masalah itu. Begitu Mas Ikram terkait dengan hal itu. Wah ini teman-teman ngulik sudah sejauh ini ya kita. Jadi maksudnya tadi Mas Azam menyampaikan banyak terkait dengan K3, kemudian bagaimana urgensinya ya di tengah kita semua. Nah teman-teman ngulik kalau misalnya ada pertanyaan boleh nih langsung di kolom komentar. Kemudian kita akan bantu jawab nih dari jurusan begitu ya, atau bahkan dari Mas Azamnya langsung. Oke Mas Azam lanjut dikit nih. Iya. Tadi ngomongin K3, kemudian fokusnya ke pekerja. Apakah fokus ke pekerja aja atau juga ke masyarakat di sekitarnya? Misalnya ada bangunan nih, begitu. Kemudian K3-nya itu fokus pada pekerja. Apakah juga ini berkaitan erat dengan masyarakat di sekitar bangunan tersebut? Seperti apa nih? Ya, itu skupnya berbeda. Ketika kita berbicara mengenai K3, maka skupnya adalah tempat kerja. Dalam tempat kerja adalah pekerja. Misalkan mohon maaf, tukang kuli bangunan gitu. Mereka bekerja, iya gitu. Gojek bekerja, iya. Tukang parkir bekerja. Mereka adalah para pekerja. Tapi ketika yang ditanyakan oleh Mas Ikram tadi, masyarakat yang di sekitarnya gitu. Itu adalah fokus di kesehatan masyarakatnya, environmental health-nya. Jadi skupnya adalah makronya di sana. Jadi bagaimana ketika ada sebuah pembangunan, sebuah gedung ataupun hotel berbintang-bintang, ada nggak sih kira-kira dampak kesehatan bagi warga atau masyarakatnya? Nah, itu adalah skup dari environmental health-nya di sana. Ataupun bagaimana kualitas dari kesehatan masyarakat di sana gitu kan, itu fokus. Bagaimana penyebaran dari potensial hazardnya di sana. Misalkan ketika ada banyak sekali pembangunan, maka peningkatan debu karena pembangunan itu mungkin tinggi. Ada nggak dampak bagi mereka? Kemudian penyebaran penyakit gitu ya, misalkan terkait mengenai sekarang musim hujan itu kan, terkait salah satu contoh yang biasanya musim hujan naik itu biasanya incident rate-nya udah demam berdarah gitu. Nanti seperti apa dan lain sebagainya. Konteksnya adalah seperti itu. Itu lebih ke makro. Dan bagaimana kita sebagai pemerhati, sebagai lingkungan gitu kan, saya kira bukan hanya teknik lingkungan saja, pemerhati lingkungan ada orang-orang ilmu lingkungan, masyarakat dan gabungan semua stakeholder berupaya bagaimana cara kita mencari solusi untuk memecahkan sebuah persoalan itu. Begitu Mas Ikram ya. Berarti K3 dan kesehatan lingkungan ini nggak boleh lepas, nggak boleh. Iya, erat kaitannya erat saya. Tapi apakah dalam praktiknya seperti itu juga? Iya, ketika kita berbicara mengenai industri ya, secara formal ya, industri, maka salah satu contoh gitu kan, ketika kita berbicara mengenai industri pertambangan, maka biasanya ada departemen HSE, Health Safety Environment. Di departemen itu biasanya ada manajer gitu kan, ada manajer HSE, maka ada yang ngurusin health-nya sendiri, safety sendiri, environmental sendiri. Environmental biasanya bisa mengurus tentang bagaimana kualitas monitoring tentang lingkungan di sana secara makronya. Nah, kalau K3 biasanya secara indoor quality di dalam sebuah pabrik itu, di dalam sebuah perusahaan itu. Seperti itu Mas Ikram. Nah, tapi kalau misalnya udah ngomongin HSE tadi begitu, itu kira-kira dampak positif apa sih yang diperoleh oleh perusahaan? Masyarakat, masyarakat sekitar. Ya, ketika kita berbicara mengenai hal itu, harapannya adalah ketika ada sebuah pembangunan dan lain sebagainya yang dicontohkan tadi, maka kita akan mengurangi reduksi kecelakaan kerja. Salah satunya mengurangi risiko kecelakaan kerja. Contoh, ketika kita bangun sebuah gedung ya di UI ini, misalkan dari debu, kira-kira ada nggak potensi orang terjadi kecelakaan kerja bangun sebuah gedung? Ada pasti di sana. Kira-kira ada nggak potensi terjadi kerusakan lingkungannya?
Ada dong. Ada. Kira-kira ada nggak potensi mereka terganggu oleh kesehatannya baik di pekerja Pasti. dan masyarakatnya? Penurunan kualitas lingkungan pasti. Ya, disitulah maka di situ para pakar, misalkan para keahlian, misalkan pakar AMDAL, maka ada studi kelayakan AMDAL di sana, dokumen lingkungan, kemudian dilakukan pembuatan dokumen-dokumen, survei-survei, riset dan sebagainya. Nah, itulah salah satu upaya kita menerapkan sebuah K3 ataupun HSE, Health Safety Environmental gitu kan, untuk salah satunya tujuannya adalah itu, melindungi pekerja, melindungi masyarakat dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Tertarik? Ini baru sekali ya. Jadi buat teman-teman ngulik di mana mungkin ini sesuatu yang baru juga buat teman-teman. K3 ngomongin apa sih sebenarnya gitu kan. Kita mungkin sering sekali ya, Mas Azam, kita lihat di pabrik, perusahaan itu ada K3, utamakan K3 dan lain sebagainya begitu. Ini mungkin buat kita yang awam ini terkesan ini slogan, jargon begitu yang jauh udah harus ada sebagai mungkin bukti akreditasi dan lain sebagainya. Tapi ternyata dampaknya sejauh itu, sepanjang itu begitu. Kita nggak akan pernah tahu risiko dimanapun begitu ya. Bahkan ini kalau kita kaitkan dengan mungkin risiko bencana juga, kita di ring of fire dan lain sebagainya, yang itu juga perlu kita kurangi risikonya dan kaitannya dengan K3 seperti apa. Mas Azam, saya pengen kembali ke sesuatu yang mungkin lebih ringan nih kita bahas gitu. Nah ini sambil ngopi-ngopi. Sambil ngopi ya harusnya. Mas Azam, kira-kira Mas Azam punya punya mimpi apa sih buat Indonesia begitu? Misalnya ini nggak ringan ini. Kadang ngomonginnya gini Mas, apakah Mas Azam, saya tuh punya mimpi Mas Ikram, kalau orang ngomongin K3 itu ingetnya Azam gitu. Ada nggak sih Mas Azam? Waduh, itu terlalu jauh ya, saya belum bisa gitu. Itu jauh banget, kalau tinggi banget, biar kalau jatuh ya jatuhnya nggak jauh-jauh, nggak jatuh banget. Silakan. Sebenarnya kalau ditanya mengenai itu terlalu jauh, mungkin saya bukan salah satu pentolannya di sana, tapi saya ada secerca harapan gitu. Waduh, ini ada harapan gitu. Yang pertama, Menteri Ketenagakerjaan kita. Menteri Ketenagakerjaan adalah profesor dari ITB. Beliau itu seorang guru besar di bidang teknik industri kalau tidak salah, dan beliau menekuni di bidang K3 dan ergonomi. Nah, harapan saya adalah beliau nanti mampu memberikan leadership bagaimana pelaksanaan K3 di Indonesia itu lebih keren lagi gitu kan. Jadi lebih taat lagi, bukan hanya yang dikatakan oleh Mas Ikram tadi, hanya ada logo-logo slogan gitu kan. Nah, menterinya itu menteri melek K3 ya, kompetensinya dibilang K3 ini, K3 dari ekonomi. Saya kira harapan saya nanti salah satu dirjennya gitu kan, memberikan dampak, bagaimana peran pemerintah di dalam pelaksanaan K3 bukan hanya di sektor industri gitu kan, tapi bagi masyarakat secara umumnya. Benar. Bagaimana diterapkan, bagaimana pelaksanaannya dengan baik dan menjadi safety culture. Lagi-lagi saya sampaikan, menjadi safety culture. Jadi budaya safety. Ringan saja gitu. Berapa persen sih mahasiswa kita yang naik motor ke kampus menggunakan helm? Kayaknya enggak banyak ya. Sekarang saya tanya Mas Ikram, kalau naik ke kampus pakai helm tidak ya? Enggak, naik mobil. Kalau pakai motor pakai helm dong. Pakai helm itu. Itu salah satu indikator sederhana ya. Misalnya kita ke kampus gitu kan. Ketika kita menggunakan helm, tidak menggunakan helm pada saat menggunakan motor, itu salah satu indikator sederhana. Wah, ini berarti ada upaya kesadaran tentang safety, tentang keselamatannya masih rendah gitu kan. Kira-kira kalau jatuh tabrakan gimana? Risikonya tinggi kan? Risikonya tinggi. Kalau kita ngomongnya SNI, standar nasional, itu brand produk gitu. Gitu ya, brand produk. Ternyata baru tahu nih. Dan kalau helm Bogo gimana sih? Apakah juga? Ya, poinnya adalah ketika kita berkendara, misalkan menggunakan mobil dari katanya menggunakan, pakai nggak safety belt? Pakai. Saya selalu tahu. Tapi istrinya ada ya diingatkan. Itu memang belum sepenuhnya. Itu kan kesadaran tinggi. Harapannya ketika masyarakat Indonesia sudah mempunyai pengetahuan yang bagus gitu kan, kesadaran yang meningkat, maka timbullah sebuah safety culture. Jadi public policy-nya gitu kan, policy tentang K3, public policy-nya sudah bagus gitu ya, terkait dengan safety policy-nya juga sudah bagus. Bahkan
harapan saya termasuk di UII ataupun di seluruh kampus perguruan tinggi di Indonesia gitu. Bagaimana menerapkan pelaksanaan K3 untuk mencegah itu tadi ya, mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan lain sebagainya. Kita tahu lah banyak kasus-kasus kampus tertentu X terjadi kebakaran di laboratoriumnya. Mahasiswa terjadi kecelakaan di laboratoriumnya. Terkena bahan kimia dan lain sebagainya. Bagaimana pelaksanaan itu diterapkan? Apakah Kementerian Ristek dan Dikti itu harus mengeluarkan semacam aturan bahwasanya semua perguruan tinggi wajib menerapkan K3 ataukah salah satu masuk ke dalam program borang akreditasi? Itu menarik. Jadi ini lebih substantif yang kemudian dikemas masuk ke administratif. Iya, jadi kan ada aware dari perguruan tinggi ya. Oh, masuk ke dalam borang akreditasi gitu kan. Wah, ada aspek elemen tentang K3 berarti kita harus menerapkan. Nah, salah satunya adalah itu. Ini jadi penuh nih di kepala saya, Mas Azam. Wah, ini keren ini. Jadi kenapa enggak kemudian kalau kita ada kegiatan seminar di kampus itu sebelum mulai kita ada induction dulu begitu ya, safety induction. Itu pasti, itu wajib. Itu jadi standar. Berarti nanti mungkin setelah ini ada direktur safety. Saya kira Mas Azam nggak sekarang? Saya kira di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan sudah dilaksanakan. Ketika ada seminar dan sebagainya, itu ada safety induction. Kita buatnya video. Ada video safety induction. Kita tidak secara langsung personal. Dulu secara personal gitu kan dilaksanakan. Sekarang kita buat semacam video. Jadi orang-orang yang eksternal masuk ke dalam Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, termasuk di acara wisuda universitas, saya kira itu sudah dibuat ada safety induction. Jadi orang tua ataupun orang eksternal yang masuk ke dalam lingkup UI tahu jika terjadi keadaan darurat, emergency response, first major dan lain sebagainya, kebakaran, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Itu salah satu sederhana saja gitu, Mas Ikram ya. Oke. Kayaknya Mas Azam kalau mau bikin buku terkait itu yang lebih ramah anak muda, itu saya bakal baca sampai habis. Wih. Beneran. Ini penting banget ini PR, atau kita buat buku semacam panduan. PR dari saya ini untuk Mas Azam. Gitu. Kita buat pedoman emergensi keadaan darurat di sekolah gitu ya, sekolah perguruan tinggi dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Kepada Indonesia. Tadi kan kontribusi ke Indonesia, mimpinya apa sih? Kita kemana-mana. Jadi banyak mimpinya ini. Termasuk juga Mas Azam, kalau saya boleh berpendapat, ada sekolah ramah anak ya. Itu kan juga bagian dari mungkin bagaimana meningkatkan safety ketika di sekolah, begitu. Betul ya. Itu salah satunya safety publik di sekolah dan sebagainya. Betul. Sekolah ramah anak. Kemudian bisa nggak sih Mas Azam, K3 itu juga inklusi? Inklusi itu ramah disabilitas. Karena hari ini kita mungkin tahu bahwa disabilitas teman-teman disabilitas di mana berada cukup banyak, bahkan sangat banyak dilibatkan dalam aktivitas yang setara begitu. Ini menarik sekali dan ini bagi kita suatu suatu bentuk naik kelasnya Indonesia lah begitu, bahwa kita melibatkan banyak pihak termasuk teman-teman disabilitas dengan konsep inklusi tadi. Bagaimana K3 yang inklusi? Apakah saat ini K3 yang ada di kita itu sudah inklusi atau belum sih? Gitu. Kalau berbicara mengenai bagaimana kita memfasilitasi sebuah disabilitas ketika di perguruan tinggi ataupun di sekolah, pada prinsipnya itu di dalam ISO standar itu sudah ada, di dalam klausalnya itu disebutkan di dalam, kalau tidak salah di klausal 8 ya kalau salah, tentang ISO 45001 tentang sistem manajemen K3 itu disampaikan bahwasanya menyediakan memfasilitasi tentang disabilitas di sana. Jadi kita sebagai contoh, kita membuat area jalan khusus disabilitas, toiletnya dan lain sebagainya, itu adalah prinsip-prinsipnya dan tidak membedakan, termasuk ketika kita di sekolah-sekolah dan lain sebagainya, itu kita buat di sana. Contohnya ketika membuat sebuah fasilitas itu harus ergonomis. Ergonomis itu menyesuaikan dengan kebutuhan manusianya. Contohnya menyesuaikan kebutuhan dengan disabilitas, itu kita sesuaikan. Misalkan tinggi dari toiletnya, desainnya itu kita buat secara ergonomis. Itu salah satu bagiannya di dalam hati. Nah, dan juga ada, kalau tidak salah itu ISO tentang 21.000. ISO 21.000 tahun 2018 tentang sistem manajemen pendidikan tinggi. Dan itu diadop juga di SMA dan SMP. Dulu saya jadi auditor ISO 21.000 itu sistem manajemen tinggi. Dan di situ juga di dalam klausal
disebutkan bahwasanya perguruan tinggi ataupun sekolah menyediakan fasilitas tentang inklusi tadi, disabilitas itu. Jadi kita fasilitasnya apa, kita disediakan dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar prosedurnya ya, tapi pelaksanaan implementasinya di lapangannya seperti itu. Jadi kita mengarah ke sana. Iya, tapi ternyata memang belum semua sekolah, belum semua tempat kerja yang bisa mengaplikasikan itu ya, Mas. Iya, betul, masih terbatas. Lagi-lagi kalau kita ngomongin K3 biasanya kendalanya adalah budget. Iya, ya. Karena kalau mau full, kalau memenuhi semua aspek K3 mahal ya. Bukan mahal, tapi kita berbicara tentang preventif. Coba ketika sebagai contoh, kita menyediakan sistem proteksi kebakaran. Kita sediakan misalkan untuk maintenance-nya, pengadaannya. Tapi ketika itu tidak ada, kemudian terjadi kebakaran, kerugiannya gimana? Kerugiannya lebih tinggi. Iya. Terus ada pidana hukumnya dong. Benar. Pimpinan itu bertanggung jawab atas kelalaian. Iya enggak? Karena tidak menyediakan sebuah sistem proteksi kebakaran sehingga mengakibatkan misalkan korban jiwa gitu. Siapa yang ditangkap oleh pihak berwenang gitu, kira-kira yang bertanggung jawab siapa ya? Pimpinan di sana. Iya enggak? Sebagai contoh gitu. Dulu tuh ada kasus, ada sebuah perusahaan petasan gitu. Itu terbakar ya, di Tangerang ya, masih ingat ya. Itu kalau nggak salah itu yang meninggal 35 orang. Iya. Coba yang masuk penjara siapa? Pemiliknya, pimpinan dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak mungkin lemah di dalam menyediakan itu dan lain sebagainya. Akhirnya dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang. Beliau salah satu yang terkena. Ternyata memang tidak, safety-nya tidak masuk. Gitu. Contoh sederhana, misalkan ada sebuah kasus di sini kebakaran itu. Mohon maaf ya. Misalkan semoga tidak terjadi kebakaran di FTSP, ada korban jiwa gitu kan. Ada kematian gitu. Siapa kira-kira yang bertanggung jawab di sana ketika itu tidak dikelola itu? Siapa ya? Dekan? Bukan ya? Ya ketika levelnya adalah fakultas, maka pimpinan di dalam fakultas siapa gitu kan? Nah, iya gitu kan. Ketika kita berbicara mengenai universitas, maka pimpinannya adalah rektor dan sebagainya. Nah, itu hal-hal itu menjadi perhatian mungkin bagi kita gitu kan. Salah satunya contohnya adalah itu. Bisa jadi ternyata Gunung Merapi meletus dan lain sebagainya. Bagaimana kita evakuasi? Saya kira banyak expert orang-orang di teknik sipil tentang konsen tentang kebencanaan dan lain sebagainya, mitigasi. Benar. Itu hal-hal yang perlu kita menjadi perhatian. Tantangan kita bersama. Oke. Mas Azam, menarik sekali ya. Kita nggak kerasa nih udah berapa lama nih? Udah cukup lama juga ya. Saya nggak ngitung ya. Tapi masih banyak yang pengen dibahas sebenarnya sama Mas Azam. Mas Azam, dari sekian banyak teknik lingkungan, kemudian dulu memilih teknik lingkungan UII, pasti ada dong satu atau dua alasan atau pertimbangan memutuskan pindah ke sini dengan segala aktivitas Mas Azam sebelum ini. Pasti ada banyak sekali kan, auditor dan sebagainya begitu. Kemudian memilih untuk ke TLUII. Kira-kira apa sih Mas yang membuat Mas Azam sebegitu passionate untuk tetap ada di TLUII? Mungkin singkatnya tadi di awal sudah sempat menyampaikan, tapi ini lebih ke ke mengulas kembali sedikit barangkali. Yang pertama mungkin di awal sudah sempat saya singgung, karena teknik lingkungan UI itu ada salah satu menurut saya pribadi gitu ya. Itu ada keunggulannya itu. Apa tuh? Nah, salah satu keunggulannya saya sebagai pekerja ya, menempatkan saya sebagai pekerja. Kalau mahasiswa mungkin ada perspektif yang berbeda gitu ya. Kalau saya sebagai pekerja adalah ini ada unsur keislamannya. Nah, ini. Sebagai contoh, tidak menutup kemungkinan di tempat kerja lainnya yang tidak berbasis Islam gitu kan, maka unsur ibadahnya kita terjaga, selalu diingatkan. Sebagai contoh, kita sering sekali mendengar suara azan gitu ya, kemudian ada kajian yang nuansa secara rohaninya dapat, secara emosional kita dapat, itu salah satunya. Jadi kalau kita berbicara mengenai tempat kerja itu tidak semua yang gajinya tinggi itu menarik. Kalau saya lebih mengutamakan kenyamanan dengan tempat kerjanya, lingkungannya, orang-orangnya, dan institusinya itu. Yang kedua, ini yang paling utama. Apa tuh nih? Yang menarik. Salah satu saya masih bertahan di sini dan insya Allah gitu kan, ketika saya masih diberikan rezeki sama Allah masih di sini gitu, orang-orang di TLUI itu enak-enak masih. Begitu. Wah, ini kekeluargaannya tuh dapat sekali gitu di sana. Nah, itulah poin utamanya gitu kan. Jadi ketika para mahasiswa pun gitu kan masuk join ke teknik lingkungan gitu ya,
kemudian mencari dosen itu kayaknya tidak susah itu, tidak kayak di kampus X gitu ya, yang dosen tuh berasa artis sekali gitu ya. Gitu ya. Jadi ada sedikit pengalaman Mas Ikram ya. Ada salah satu mahasiswa bimbingan saya gitu Ya. kan. Kemudian dia kuliah S2 di kampus X gitu kan. Dia cerita, "Pak, saya ingin ketemu dosen pembimbing saya di kampus S2 saya itu susah sekali, Pak. Tidak seperti Bapak." Itu mengatakan seperti sama saya. Jadi memang kesibukan dosen memang beda-beda. Tapi saya kira di keluarga teknik lingkungan itu dosen-dosen itu sangat sangat ramah gitu, dicari tuh nggak susah lah kayaknya. Kecuali Mas Ikram mungkin banyak kesibukan. Oh tidak. Kampus X itu mana sih? Nanti aja, nggak usah dibahas, nggak usah dibalas. Oke. Menarik. Dan Mas Azam menyampaikan sedemikian komprehensif ya dan lengkap terkait dengan yang itu juga saya rasakan di teknik lingkungan. Maksudnya switch karir dari konsultan menuju ke dosen ini kan sesuatu yang baru ya, begitu, dan ternyata menemukan kenyamanan itu di teknik lingkungan, walaupun mungkin ada banyak suka dukanya pasti ada lah begitu, dan ini yang ternyata masih bisa bikin kita bertahan sampai hari ini. Mas Azam tadi kan sudah pengalamannya, kemudian kita sempat menyampaikan substansi terkait dengan K3 seperti apa, termasuk juga pengalaman Mas Azam sampai sejauh ini, dan yang terpenting adalah bagaimana Mas Azam bisa bertahan di teknik lingkungan dengan segala haru biru di dalamnya begitu. Nah sekarang kira-kira Mas Azam punya masukan nggak, atau punya saran atau punya pesan untuk teman-teman ngulik dimanapun berada, karena mungkin sebagian besar ini mahasiswa kita, kemudian calon mahasiswa kita begitu, yang nantinya kita pasti atau mungkin akan bertemu mereka semua, teman-teman semuanya, baik dalam event mungkin event 1 hari 2 hari atau bahkan mungkin berketerusan karena menjadi bagian dari kita begitu. Mas Azam silahkan. Ya, saya kira saya tidak memberikan nasihat tapi sekedar cerita saja gitu kan. Gimana? Ya, bagi kawan-kawan ataupun teman-teman yang sedang galau gitu kan, calon-calon mahasiswa ataupun sekarang yang ada di persimpangan jalan gitu. Ini biasanya Gen Z hati-hati. Persimpangan jalan itu dalam artian saya sudah semester 2, semester 3, semester 4. Saya bener nggak sih di teknik lingkungan ini? Apa saya mau pindah jurusan ya gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah, saya sedikit sharing saja ya, bahwasanya bagaimana sih prospektif atau prospek dari teknik lingkungan itu sendiri gitu. Dari berbagai kesempatan untuk bekerja gitu kan. Biasanya ketika setelah lulus ditanya sama orang-orang, termasuk orang tua, kerja di mana dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika Anda sudah kadung ataupun masih galau gullindah gitu kan, mau mencari prodi jurusan kuliah apa gitu kan, maka salah satu usulan dari saya, hanya pendapat dari saya, maka teknik lingkungan adalah salah satu prodi yang prospektif di sana. Salah satu yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang bidang kompetensi saya ataupun di bidang keahlian saya di sana. Misalkan ketika teman-teman sudah berada di sini, maka teman-teman bisa mendapatkan semacam branding, dalam artian maka ketika lulus dari S1 Teknik Lingkungan UII gitu kan, maka teman-teman bisa mendapatkan surat pendamping ijazah. Bukan hanya ijazah saja ya. Kita di Teknik Lingkungan UI sudah ada skema-skema sertifikasi, sertifikasi BNSP yang disampaikan. Dari di situ maka teman-teman ketika mau melamar kerjaan, mau melanjutkan sekolah dan sebagainya, maka bisa dilakukan itu. Nah, di bidang HSE sendiri, Health Safety Environment, maka alumni Teknik Lingkungan UI banyak juga yang bekerja di bidang sektor itu. Contohnya misalkan yang tadi saya sampaikan, berikan contoh adalah sektor migas, sektor tambang, sektor gas, geotermal ya, manufaktur, kemudian sektor-sektor konstruksi, maka itu jadi salah satu pilihan. Jadi kalian para kaum anak muda gitu yang mempunyai tantangan ingin mengeksplor Indonesia gitu kan, mau ke Kalimantan, mau ke Sumatera, mau ke dan sebagainya, silahkan ketika Anda sudah memasuki teknik lingkungan, upgrade kompetensimu. Kalian bisa mendapatkan sertifikasi-sertifikasi di dalamnya untuk sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya ada sertifikasi ahli K3, ada sertifikasi K3 migas, ada sertifikasi POP, pengawas operasional pertambangan. Itu adalah salah satu contoh sertifikasi yang dibutuhkan oleh pasar. Maka ketika Anda masuk di dalam teknik lingkungan, tidak hanya secari ijazah, kita harus upgrade kompetensi kita di sana dengan ikut sertifikasi tadi. Ada di mana? Silahkan Anda cari. Salah satunya lulusan Teknik Lingkungan UI juga memfasilitasi untuk itu. Jadi ada pengawas operasional
pertambangan untuk kita bisa upgrade, kemudian ada pengendalian pencemaran udara yang embedded juga bisa di teknik lingkungan, ataupun bisa ada biaya tambahan dan sebagainya, sehingga tidak harus lebih mahal di luar sana gitu. Itu salah satu keunggulan yang harus kita upgrade ya, teman-teman semua. Silahkan bagi teman-teman yang berusaha gitu kan mengupgrade kompetensinya, maka banyak sekali sertifikasi penunjang mengenai hal itu. Begitu Mas Ikram ya. Kompetensi. Ya? Jadi harus dapat sertifikasi kompeten, tidak hanya ijazah. Kompetensi. Iya. Tidak hanya ijazah. Nah, itu teman-teman. Nilai plusnya jadi bagian dari TLUII. Bahkan kita di TLUII juga beberapa kali mengadakan pelatihan ya. Pelatihan bersertifikat dan itu gratis begitu. Yang biasanya berbayar ya. BNSP, sertifikasi BNSP. Sepertinya itu. Nanti kita coba akan ulik lagi nih di sesi selanjutnya. Baik, Mas Azam, terima kasih banyak atas bincang-bincang hari ini, atas ngulik-nguliknya hari ini. Makasih banyak sudah mau diulik. Ini mungkin singkat karena masih banyak cerita yang ingin disampaikan, tapi sayang sekali karena waktunya juga sangat terbatas. Kita mohon izin undur diri, begitu ya Mas Azam. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi, dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Semoga bisa bertemu kembali dan bisa ngobrol lagi di sesi yang lain begitu dengan Mas Azam nantinya, dan tentu dengan teman-teman ngulik di mana berada. Jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, boleh. Sertifikasi apa yang kira dibutuhkan di pasar terkait dengan HSE, bisa komen di bawah ya. Misalkan saya teknik lingkungan gitu kan, kompetensi mau jadi ahli K3 safety officer, sertifikasi apa kira-kira ini Pak yang dibutuhkan untuk dikerja tambang, migas dan sebagainya, silahkan tanya di sini. Nanti boleh di kolom komentar, kita ramaikan kolom komentarnya. Dan jangan lupa subscribe juga begitu ya, like, subscribe, dan tentunya komen juga nih kalau berkesempatan. Makasih banyak. Saya Ikram Mustafa undur diri, sampai bertemu lagi di ngulik selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Sudah. Matur nuwun sangat.